kasih. Nama saya Rosmelina Sinaga. Saya lahir di Kota Pematang Siantar dan di sini ternyata yang hadir adalah saudara-saudara saya. Terima kasih buat semuanya. Dan saya bisa berdiri di sini karena semangat teman-teman. Dan saya bangga hari ini saya bersama ibu-ibu dan ada 2 orang bapak di sini. Dan saya memang ada berdiri bersama abang saya dan keluarga saya mendukung aktivitas saya. Itu yang pertama harus saya sampaikan kepada kita semua. Dan sebelumnya kepada kita semua, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia yang telah membuat Kecamatan Lumban Julu menjadi event ya, salah satu event Toba Hidden Paradise, sangat luar biasa. Dan kemudian kenapa kita buat judulnya itu? Dan pengalaman saya merinding kalau ingat ini semua. Dan saya tidak bayangkan kalau Desa Jangga Dolok itu adalah suatu yang eksotik banget. Kita melihat rumah Batak itu tidak seasri yang di tempat lain. Orang hanya tahu Danau Toba itu hanya tuk-tuk, Danau Toba itu hanya Samosir, Danau Toba itu hanya Ajibata. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya dan dalam karir saya berada bersama masyarakat di bawah. Dan saya mau mengajak teman-teman dari universitas ternama di Republik ini. Dan kita berawal dari pertemanan sekitar 6 tahun yang lalu bersama Eci di Labuhan Batu mengadvokasi buruh. Dan itu tidak menjadi hubungan yang sangat singkat, tapi itu adalah jawaban yang sangat panjang. Dan di tahun ke-7 kami bertemu dengan Facebook. Terima kasih juga buat Facebook. Kami bercerita di sana, apa kira-kira yang bisa kita jual dari Sumatera Utara untuk publik. Saya cerita ke dia kalau pengalaman saya 4 tahun berjibaku bersama orang Batak. Sering ada mindset di kita, Batak itu kasar, Batak itu jorok, Batak itu wah pokoknya neraka gitu ya. Dan Danau Toba itu tidak pilihan karena Danau Toba itu kotor gitu. Tapi yang saya pikirkan tempo hari hanya satu. Saya berhasil membawa teman-teman ke kampung. Ada tim sepeda Gunung Sari termasuk Bang Joni Siahaan, Pak Peter Chandra, terima kasih telah memberi semangat buat saya. Walaupun saya berkarir di desa, mereka datang dan dengan kamera yang hampir 40 jutaan, bahkan ratusan juta saya lihat, luar biasa. Desa yang tadinya tidak dilihat orang jadi terpublikasi hanya karena tangan-tangan mereka. Terima kasih buat tim fotografer. Dan kemudian saya mau ucapkan terima kasih juga buat masyarakat, khususnya Desa Jangga Dolok yang menjadi pintu masuk ke Danau Toba. 12 km dari Danau Toba kita bisa bertemu dengan Kecamatan Uluan. Di sana kalau orang cerita Ubud Bali, kita punya Ubud Danau Toba kok. Tapi kami tidak sebut Ubud. Nah, silahkan datang ke Sibaruang. Di sana itu ada lumbung padi, lumbung ikan juga ada di sana. Ikan Batak itu dimasak secara alaminya, naturalnya orang Batak. Kemudian 12 km ke samping kirinya lagi kita akan bisa menikmati wisata budaya. Mungkin teman-teman maaf ya yang non Nasrani contohnya tidak pernah membayangkan ada masjid berdampingan dengan rumah ibadah yang lain. Di Desa Hatinggian kita bisa lihat itu. Di Desa Hatinggian ada Parmalim, ada masjid, ada gereja, dan di sana mereka hidup damai. Dan kemudian di sana masalah yang ada, contoh sukacita, dukacita itu diselesaikan dengan acara adat, bukan dengan pendekatan agama. Dan kemudian di sana saya bertemu juga, ternyata kita tidak pernah tahu. Kita selalu cerita Gaharu di Sumatera Utara, no Gaharu, no Jabon. Tapi kita pakai, ada kemenyan di tanah Batak, itu tanaman konservasinya kita. Jadi ada satu desa, Lintong Julu mungkin nanti akan bercerita seperti apa. Dan terima kasih juga dari Kepala Desa Lintong Julu, bahwa tim Sumatera Wonder Trip sudah pernah berkunjung ke sana. Dan mereka berterima kasih, ternyata kemenyan itu tidak pernah dihitung menjadi mata pencaharian. Tapi setelah berkunjung teman-teman ke desa dengan foto-fotonya, mereka itu semakin semangat. Dan bibit-bibit yang sudah dibuatkan di rumah bibitnya mereka sudah terawat dengan baik. Dan kemudian pengalaman saya selama bersama dengan masyarakat, maaf tadinya mungkin mereka menghitung kalau saya selalu menjual, tapi ternyata saya hanya menghubungkan tugas saya sebagai manusia.
Saya hanya menghubungkan masyarakat yang termarginal itu, yang tidak pernah mengenal namanya pemerintah, tidak pernah mengenal namanya uang yang langsung bulat ke tangan mereka. Ternyata mereka nggak butuh itu, tapi mereka butuh dada, mereka butuh telinga. Maka saya ajak Eci dan kawan-kawan ke desa. Lo kan ada anak S2 gitu, anak S2 lo harus bisa pulang ke kampung, dan kampung ini kamu harus jual keluar. Tugas saya di lapangan saja, yang memaket ini silahkan gitu. Dan sampai hari ini, dan ini ibu-ibu, mungkin boleh saya panggil ke Maria. Ibu, Bapak sini Pak, dari Hatinggian, ini Ibu Kepala Desa. Ini 12 kecamatan, satu kecamatan 12 desa, hanya satu perempuan kepala desa. Kita ucapkan terima kasih sama ibu ini. Dan kemudian ini Namboru saya selalu makan di rumah mereka. Selama 4 tahun saya hidup di desa, saya tidak pernah bayar uang makan. Terima kasih buat masyarakat Umbanjulu. Ibu ini pinter masak sasagun, nanti bisa kita lihat. Dan ibu ini saya baru menemukannya beberapa bulan yang lalu. Ibu ini kalau teman-teman etnis Jawa ya, dia sudah kita pinang dengan Boru Saragi. Nah, jadi kakak ini sudah Boru Saragi. Dia punya ladang tanaman obat, dan kita masih punya mimpi untuk membangun tanaman obat itu menjadi lebih besar lagi. Karena orang Batak, etnis Batak itu banyak menyimpan harta tapi tidak pernah digali. Jadi dengan adanya pertemuan ini kami ucapkan terima kasih. Di sana sudah di packing teman-teman hasil dari ladang ibu ini. Begitu juga dengan Namboruku ini. Nah, Namboru ini sebentar lagi akan buat kerjasama dengan sebuah mitra. Hasil tangannya beliau yang tidak disangka, yang kemarin kami baru bercerita sebuah sasagon itu adalah hartanya orang Batak. Ternyata hari ini bisa hadir di sini. Ini kami semua di sini berdiri, tidak ada yang dibayar. Jadi aplaus dulu untuk ibu-ibu dan bapak. Dan bapak ini dari Hatinggian. Pakaiannya mungkin ada masih yang belum tahu ya. Ini aliran kepercayaan Batak Parmalin. Bapak ini dari desa Hatinggian. Nanti bapak ini akan bercerita seperti apa di sana. Dan kemudian bapak ini tadi yang saya ceritakan, di sana ada biodiversity Kemenyan. Sekarang orang cerita geopark Toba gitu ya, geopark. Tapi kalau ditanya ke masyarakat nggak tahu. Tapi itu geopark Toba adalah taman bumi. Taman bumi itu sekarang ada di mereka. Kalau semen Andalas bilang, orang masih berpikir kita sudah melakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah melakukan hanya karena pertemuan hati ke hati. Jadi harapan saya kepada teman-teman, saya masih sendiri, kita sudah bisa berkumpul dari berapa desa. Ibarat segitiga itulah gambaran desa bapak dan ibu ini. Dan kami mau melingkan lagi ini nanti ke tempat-tempat lain. Dan semoga desa yang mereka alami dan hari ini bisa jadi testimoni di sini. Berharap di desa-desa lain, mungkin ada di antara peserta, tamu-tamu ini semua yang mau kita desain kampungnya. Kami welcome. Pribadi saya akan saya berikan kepada teman-teman. Ide-ide saya akan saya berikan kepada yang untuk Toba khususnya ya, Dana Toba itu saya mau ya, dari kita mulai dari mana, jangan menunggu. Jadi ini semua ibu-ibu ini sama bapak ini, walaupun perkenalan kami kadang hanya di telepon, dan kami bisa bertemu hari ini via telepon. Tapi itu saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, kenapa bisa via telepon, karena sudah saling percaya dan saling dekat. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan yang muda, berikanlah sedikit waktu kita kepada orang-orang tua ini. Kalau tadi mereka bilang begini, Ros sekali lagi nggak usah ajak kami ke acara anak muda begini gitu. Kenapa gitu? Ternyata bosan. Taunya itu mereka bekerja. Kalau di tempat bapak ini indah kali Danau Toba. Di tempat ibu ini memang yang dilihat hanya bukit-bukit ini aja, tapi mereka beraktivitas sangat luar biasa. Musim kemarau kemarin ibu ini tidak merasakan musim kemarau, tapi beliau menyiram semua kopi demi kopi. Nah, pengalaman saya ini akan saya aplikasi kembali di tempat-tempat yang lain. Dan terima kasih kepada Eci dan kawan-kawan. Tadi pagi saya sangat ini sekali ya, gimana sih acaranya nanti. Saya nggak bisa membayangkan ibu-ibu ini bisa berdiri di sini. Dan semoga semakin banyak pejuang-pejuang yang bisa membantu kita. Dan kemudian sisihkanlah sedikit uang saudara-saudaraku, berliburlah ke Danau Toba. Dan jangan buang lagi uang ke luar sana. Bangunlah kampung kita.
Karena sampai kapan lagi kita harus mengatakan ya Danau Toba begini aja, Batak itu begini aja. Saya sudah mengalami itu, jadi mungkin terima kasih banyak buat waktu yang diberikan. Saya hanya berharap berikan perhatian kepada orang-orang di desa, karena mereka tidak ada bedanya dengan kita yang di kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Nailina sama Ayah. Makasih ya. Orang asing sendiri